Ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang dari Min3 Labuhan Batu, Bapak Ibu, kita kedatangan tamu ya, dari Min3 Labuhan Batu, yaitu ada ananda kami Ufairah Kholid, yaitu dari Min3 Labuhan Batu yang akan mengikuti lomba bertutur tingkat nasional. Jadi oleh karena itu ananda kami tersebut nanti akan meminta dukungan kepada kita semuanya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan sambutan dari salah satu guru dari Min3 Labuhan Batu. Jadi kami mohon kepada anak-anak kami agar tertib, tenang, dan tolong didengarkan dan diperhatikan. Baik, tidak lagi memperpanjang kata-kata yang ibu sampaikan, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Hengki, yaitu dari Min3 Labuhan Batu. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat. Selanjutnya salam berangkat salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS 1 Labuhan Batu, Bapak Ibu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang sama-sama kita banggakan, anak-anak kelas kami, anak didik kami ya kelas 7 sampai dengan kelas 9 MTS 1 Labuhan Batu. Baik, pada pagi hari ini kalau saya sebenarnya di sini berpidato ya ini sebenarnya tak asik karena saya sering kemari. Atas izin waktu ruang kepada kami dari Min3 Labuhan Batu untuk menampilkan anak kami atas nama Ufairah Kholid. Perlu kami beritahukan anak kami ini sebulan yang lalu ya memperoleh juara 1 lomba bertutur tingkat Kabupaten Labuhan Batu. Jadi selanjutnya ya anak kami ini ya menuju provinsi, hanya saja provinsi memberikan rekomendasi. Jadi anak kami ini lanjut yang mewakili Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara untuk berlomba di tingkat nasional. Jadi pada pagi hari ini maksud dan tujuan kami kemari ya seperti kalau anak bapak ibu guru ingat lagu Mas Madrasah, di situ ada liriknya sedikit ya, RANI-MTSMA bahu membahu turut berjuang. Jadi oleh karena itu atas pertimbangan itulah kami dari Min3 menganggap MTS 1 Labuhan Batu ini adalah satu kementerian. Jadi kami berharap banyak nanti setelah penampilan anak kami ini mau di sini, mau di rumah, tolong diberikan dan tengok, lihat di channel YouTube ya lomba bertutur tingkat nasional SDMI 2025 Kabupaten Labuhan Batu atas nama Ufairah. Tolong, mari sama-sama kita ringan tangan, bukan ringan langkah ya, ringan tangan untuk memberikan like, ya subscribe, komen di channel itu. Itu harapan kami, ya. Dan kami yakin Bapak Ibu tenaga pendidikan maupun anak kami mau membantu untuk itu. Hari ini kita tetap pantau
Ya, channel YouTube anak kami ini sekitar sudah 3.000. Ya, kami punya target 5.000 karena kita sudah berusaha, kita sudah touring beberapa madrasah, MA sudah, MTS 2 sudah, kemudian Mas Ibrahim sudah. Ya, kemarin saya bawa ke SMU 3 Langkah Utara, hari ini di MTS 1 Labuan Bajo. Ya, alhamdulillah, ya semua mensupport. Ini harapan kami. Nanti mudah-mudahan izin Allah anak kami ini ya bisa memperoleh hasil yang terbaik. Itu segala pengantar. Di penghujung kata sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak MTS yang saya Assalamualaikum abang dan kakak dan selamat pagi bapak ibu dewan guru. Apa kabar hari ini? Pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Ufaira Kais Khalif. Kali ini saya akan bertutur tentang cerita rakyat Sumatera Utara yang berjudul Kelana Sakti, karya Farizal Nasution yang diterbitkan oleh Karya Gemilang Utara. Cerita ini mengisahkan bahwa pada zaman dahulu kala di daerah Sumatera Utara berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Purnama yang diperintah oleh Raja Indrasakti, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana. Pada zaman itu, di salah satu desa terpencil yang menjadi wilayah Kerajaan Purnama, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang putranya yang sudah remaja bernama Kelana Sakti. Kelana Sakti adalah anak yang rajin dan baik hati. Setiap hari ia membantu ayah dan ibunya bekerja di sawah dan di kebun. Suatu hari tersebar kabar bahwa Raja Indrasakti sakit keras. Permaisuriku, sepertinya hidupku tidak akan lama lagi. Tolong panggilkan Panglima Badau. Mendengar perintah sang raja, Permaisuri pun segera memanggil Panglima Badau. Tak lama, Panglima Badau sudah berada di samping tempat pembaringan. Hamba, Baginda Raja, ada apa gerangan Baginda memanggil hamba? Hidupku mungkin tolong pelihara kerajaan ini dengan baik. Kelak jika ia sudah besar, nobatkan ia menjadi raja di negeri ini. Baik, Baginda. Tak lama berselang, sang raja menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kabar kematian sang raja membuat rakyat Purnama bersedih. Seluruh negeri turut berduka. Pada hari pemakaman sang raja, langit tampak kelabu, petir menyambar ke sana kemari. Dan seperti terjadi. Setelah itu, Panglima Badau pun menobatkan dirinya sebagai raja sampai sang pangeran dewasa. Badau suka berfoya
ibunya. Tiba-tiba beberapa prajurit mendatangi rumahnya. Serahkan harta kalian! Kelana dan ayahnya berusaha mempertahankan harta benda yang mereka miliki. Namun mereka kalah kuat. Kelana dan ayahnya dihajar para prajurit itu. Tolong! Jangan sakiti anak dan suamiku! Ambillah harta yang kalian inginkan! Sudah! Jangan cerewet! Ayo ikut kami ke istana! Ayah! Ibu! Jangan bawa ayah dan ibu saya, Tuhan! Setelah itu, beberapa prajurit itu pun meninggalkan Kelana yang masih tergeletak di tanah. Saya ada di mana? Bagaimana dengan ayah dan ibu saya? Pun sedih hidupku. Ayah dan ibumu telah dibawa prajurit ke istana. Tenanglah, kakek akan menolongmu. Tinggallah bersama kakek di sini. Kelana pun akhirnya tinggal bersama sang kakek. Ia diajari berbagai ilmu bela diri dan ilmu pengobatan. Kelana tumbuh menjadi pemuda yang pemberani dan baik budi. Sementara itu, kekacauan dan kejahatan di kerajaan Purnama semakin merajalela. Sebagai pemuda yang mencintai kedamaian, Kelana tidak tega melihat penderitaan rakyat. Ia juga sering duduk termenung ayah dan ibunya yang dibawa prajurit. Aku harus melawan raja zalim itu! Kelana pun kemudian mengumpulkan para pemuda di kerajaan Purnama. Mereka dibekali strategi peperangan oleh kakek itu. Setelah melakukan persiapan secukupnya, Kelana dan para pemudanya pun menyerang istana. Raja bodoh yang kejam itu pun akhirnya dapat dikalahkan. Keluarga raja dan rakyat Purnama pun menjadi senang karena tidak diperintah lagi oleh raja yang zalim itu. Atas jasa-jasanya tersebut, Kelana diangkat menjadi raja sampai putra raja Indraswati dewasa. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah jika kita diberi kepercayaan, maka kita harus amanah dan jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi, Kak. Terima kasih, Bunda. Ya baik, terima kasih kepada Nanda kami Upaira Kaikol. Level nasional bisa jadi juara. Tapi juara ini besar harapan Bapak nanti kita semua dukung ya. Nanti ketika Bapak Adip atau Pak Triwan share itu link ke grup, mohon nanti ingatkan abangnya, emaknya, saudaranya untuk support Ade Upaira supaya masuk juara di nasional. Kalau beliau juara, yang bangga kita semua madrasah, karena beliau membawa nama madrasah. Walaupun tingkat MI beliau madrasah, dan yang bangga juga Kementerian Agama Kabupaten Labuan Batu dan juga Provinsi Sumatera Utara. Beliau levelnya nasional, membawa nama provinsi.
Maka besaran Bapak kepada kita semua dan tentunya kepada kawan-kawan rekan guru seluruhnya, minta tolong saudara, keluarga, di-share dibantu. Ya, nanti anak-anak kami juga kalau sudah di-share, mohon itu di-like, subscribe, dan terus disebarluaskan. Ini luar biasa. Ini literasi, ini berkaitan dengan literasi. Kemampuan beliau mencerna, membaca. Berarti kan ini kekuatan membaca ini kan. Ketika membaca, memahami, itu literasi. Dan hari ini kan penguatan literasi, numerasi juga penting Pak kan. Nah, karena itu penting maka banyak membaca. Dengan membaca, memahami, beliau bisa menuturkan kembali. Ada menuturkan, ada bercerita, dan ada mendongeng. Nah, kebetulan ketua kampung dongeng Labuan Batu, ya istri bapak, suaranya kayak gitu karena suara binatang, suara nenek-nenek, begitu kan? Luar biasa. Jadi tadi ada berapa peran? Ada berapa peran? Suara apa aja? Suara kakek, panglima badau, kelana, raja sama Nenek juga. janganlah bersedih. Bapak Ibu, kita dukung ya. Beri tepuk tangan untuk adik kita ini. Semoga berjaya di level nasional. Ini luar biasa. Emaknya dan ayahnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk yang bertugas upacara bendera di hari Senin adalah anak-anak kami dari kelas 9H.